Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Santi, guru PPKN dari SMA Negeri 4 Cibinong. Saya akan membagikan kembali materi kelas 11 bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum Ibu memaparkan materi tentang sistem dan dinamika pembelajaran PPKN, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh para peserta didik. Yang pertama adalah menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika pembelajaran dan dinamika demokrasi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Di pembelajaran pertemuan ketiga ini, setelah kita bertemu di dua pembelajaran, yaitu di bab 1 tentang hak dan kewajiban, kita bertemu lagi di bab kedua tentang sistem dan dinamika demokrasi. Kita akan membahas makna dari demokrasi. Memahami makna, arti dan maksud sebenarnya demokrasi itu sangat penting. Kenapa penting? Agar kita tidak terjebak pada penafsiran yang salah, dalam mengartikan arti demokrasi itu sendiri. Salah penafsiran bisa berarti juga salah dalam mewujudkannya. Jadi sebelum membahas demokrasi Pancasila, penting nih kita untuk paham tentang makna dari demokrasi itu sendiri. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Artinya, dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Sementara, kalau menurut Abraham Lincoln, tokoh demokrasi yang merupakan presiden ke-16 di Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Bisa disimpulkan dari pengertian demokrasi itu, demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang memberikan kebebasan pemerintahan kepada rakyat, namun tetap diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan berbasis rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Oke, kita lanjutkan. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama demokrasi formal,
yang kedua demokrasi material, dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Demokrasi formal ya bisa diartikan adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara yang menganut paham liberal. Ya, contohnya adalah Amerika Serikat, ya, itu. Terusnya ada Jerman, ya. Yang kedua adalah demokrasi material. Apa demokrasi material? Demokrasi yang menitik beratkan pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Ya, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis, ya. Saat ini negara komunis sudah dihilangkan ya sejak runtuhnya tembok Berlin. Dulu ada ya Tiongkok yang menganut paham komunis ini, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Ya, bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan ya serta membuang keburukan dari bentuk negara dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok ya, salah satunya adalah Indonesia dan juga Malaysia. Demokrasi berdasarkan ideologi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Ya. Demokrasi konstitusional ini yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional ini adalah kekuasaan pemerintahannya tidak terbatas. Ya, itu. Kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Nah, apa demokrasi rakyat ya? Oke. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Ya, jadi demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Kita lanjutkan. Nah, sedangkan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum, kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Paham demokrasi tidak langsung yaitu paham yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Ya, jadi penerapan demokrasi ini seperti berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Prinsip-prinsip demokrasi itu ada 6. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi di sini negara menjamin menjamin masyarakatnya secara damai dan juga aman. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Di dalam negara demokrasi ini memang dalam pergantian pemimpin ini harus teratur. Contoh misalnya di Indonesia adalah pemilihan presiden atau wakil rakyat itu ada 5 tahun sekali. Yang keempat adalah membatasi pemakaian kekerasan sampai dengan minimum. Ya, jadi meminimalisir kekerasan tidak terjadi di sebuah negara yang berprinsip demokrasi. Seminim mungkin.
agar tidak terjadi kekerasan. Yang kelima adalah mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Ya, jadi harus adil dan juga mempunyai persepsi bahwa perbedaan itu adalah sebuah hal yang wajar, bukan hal yang tidak wajar. Oke, kesimpulan yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan adalah berdasarkan apa yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa makna demokrasi itu memiliki arti pemerintahan rakyat dan prinsip demokrasi yang diuraikan merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit untuk ditegakkan. Oke, sampai di sini pertemuan kita tentang materi bab 2 sistem dan dinamika demokrasi. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang 10 pilar-pilar demokrasi. Terima kasih, saya Santi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.